Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif al-qiradu fihi ma fi syirkah al-musaqatu al-aslu fiha ma rawa asy-syekhani an ibni Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amala akhla Khaybar bi syarti ma yakhruju minha min tamrin aw zar'in. Kita lanjut pelajaran kita masih di kitab Targhib wa Tarhib, masuk pada bab al-qirad. Apa itu qirad? Qirad itu adalah modal yang diberikan kepada seseorang untuk didagangkan dengan syarat keuntungannya itu nanti dibagi sesuai perjanjian dengan wali kota Taiwan. Tabungan ini duit 300 juta, nggak tahu mau buka usaha apa. Temen itu ada yang punya keahlian, punya skill, tapi nasibnya nggak terlalu baik, artinya orang dia modal. Lalu melihat potensi itu, jenengan menawarkan diri, aku duwe duit, kowe duwe kemampuan, ya kalau kita itu kerjasama, tak modali, nanti hasilnya itu kita bagi 60-40 atau 50-50 atau sesuai kesepakatan. Tapi kesepakatan itu pun harus ada memanusiakannya. Artinya enggak mentang-mentang jenengan yang punya modal lalu 80-20 itu enggak manusiawi. Dia yang capek, dia yang kerja, dia yang punya skill, kemampuan dan lain sebagainya, hanya gara-gara enggak punya modal, jenengan peras itu namanya. Minimal 50-50 lah ya, minimal 60-40. Jenengan yang punya modal itu 60, yang mengerjakan itu 40. Itu qirad. Fihi ikut tetap ing dalam qirad ma utawi barang fi syirkati, wis diterangkan dalam bab syirkah. Fihi ikut tetap ing dalam qirad ma utawi dalil hadis fi syirkating dalam bab syirkah. Kemarin kita sudah bahas itu, jadi nggak usah dijelaskan lagi. Al-musyaqatu utawi kikun raken akad siraman. Musaqat itu al-aslu fiha ma rawa syekhoni an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Utawi asale ing dalam musaqah maiku barang rawa kang wis nyeritake sapa syekhoni Imam Bukhari Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari
Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Annan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saat temennya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amala ngerjake sapa nabi alal Khaybar ing wong-wong Khaybar bisyartin kelawan syarat bisyartima kelawan separone barang yakhruju kang metu apa ma minha saking ard saking bumi min tamrin bayane kurma au zar'in atawa tanduran. Kalau di Jawa karena nggak ada kurma, padi atau tanduran-tanduran apa lah ya. Nah, dulu Nabi itu pernah punya kongsinan dengan orang-orang Khaybar. Ada tanah nganggur, terus memberikan pekerjaan itu sama orang Khaybar. Sudah kamu tanemin kurma, nanti kalau hasil kita bagi dua. Dan jenengan teng Indonesia timbangannya duit nganggur tuh sawah misalkan. Jenengan sudah beli sawah tapi orangnya sing garap, ya sing garap tonggone. Nanti hasilnya itu dibagi dua. Al-ijarat utawi kiku nerakan buruhan upah at-targhibu min ta'khiri ujrati ajiri utawi kiku medeni mengancam bagi siapa saja yang mengakhirkan ngende-ngende ya memberikan upah ba'da faraghi amalihi sawise pekerjaan rampung. Pekerjaan sudah selesai, wis rampung, bayarannya ditunda-tunda. Padahal boleh jadi dia kerja pun karena sangat mendesak sekali kebutuhannya, di rumah sudah nggak ada beras untuk dimasak, untuk memberikan makan tanggungannya, itu anak istrinya, jadi ternyata tidak cepat-cepat diberikan. Larangan keras. Bahkan Nabi menyampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam, a'tu. Apa tulisannya u'tu nih. Bentar. Ini kita penjenengan apa, Bu? U'tu apa a'tu? A'tu ya. Musaqab. U'tu. A'tu aja, Bu. Sampun untuk a'tu. A'tu mewa nasro kabeh al ajiro ing buruh upah. Ajrogu ing upahane ajir qabla ayyakhifa ing dalam sadurunge yen to garing apa araku. Garinge keringete ajir. Bahkan Nabi pun memberikan pengeling supaya kita itu memberikan upah
sama pekerja sadurunge keringeteke garing. Berarti harus benar-benar secepat mungkin selesai pekerjaan ya sudah diberikan. Di rumah kadang-kadang kan banyak sekali yang apa namanya kerusakan apalah ya, pancinya rusak, tandangnya rusak, kompornya rusak, listriknya rusak, terus macam-macam, terus ngundang ahlinya dibetulin. Oh, jangan menunggu lama-lama, selesai pekerjaan ya sudah. Sepakati dulu. Ini garap ini berapa kira-kira 50.000 ya sudah garap selesai langsung bayar. Jangan nunggu. Kasihan. Qabla ayyajifa arakuhu. Diberikan sadurunge keringete garing. Harus cepat-cepat kita memberikan upah. Ya. Sama ajir. Jangan mentang-mentang jenengan itu sugi terus berbuat yang semena-mena. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, hadis qudsi, salasatun ana khassuhum yaumal qiyamati. Khasmuhum yaumal qiyamati. Utawi telu ana salasatun telu ana khassu muhum yaumal qiyamati. Ada 3 penyebab yang saya itu marah, kata Allah, yang nanti di hari kiamat itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Titik-titik al-hadis berarti 3 masalah ini sudah diterangkan. Jangan lihat lagi ke belakang, hadis nomor ke-163. Di antara 3 itu adalah ngende-ngende atau tidak memberikan upah sama pekerja. Tidak memberikan upah sama pekerja. Atau ngende-ngende lah ya. Parahnya itu tidak memberi. Parahnya tidak memberi. Salah satu ana khamsuhum yaumal qiyamati, lihat hadis 163. Al-ju'alatu utawi ju'alah. Ju'alah itu saimbara. Kalau ijarah itu upah, kalau ju'alah itu saimbara. Sama Bu, sama, memberikan upah juga. Tapi kalau ijarah itu adalah lewat tenaga pekerjaan disuruh, tapi kalau sayembara itu ya sama juga. Fiha ma fi ijarati. Nah, itu makanya. Ya, contoh misalkan al-ju'ala itu sayembara itu jenengan kehilangan sesuatu misalkan yang sangat berharga, siapapun yang menemukan ini akan dikasih hadiah sekian gitu. Anakmu sakit, seluruh obat sudah diberikan, dokter-dokter di hang up, angkat tangan, tidak sanggup untuk menyembuhkan, lalu bikin sayembara, siapapun yang bisa menyembuhkan anak saya tak kasih uang 100 juta misalkan. Ternyata anak jenengan jatuh cinta sama seseorang,
tapi seseorang itu tidak pantas atau tidak apalah ya, sehingga membuat perasaannya itu harus ditekan karena tidak mungkin saking dalamnya rasa cinta itu, tapi tidak mampu atau tidak sanggup untuk dikemukakan, menyebabkan stres dan lain sebagainya. Akhirnya jatuh sakit, ya makanya nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan, ini masalah rasa. Nah makanya Bu, saraf terbesar dalam tubuh manusia itu ada pada otaknya. Saraf terbesarnya. Jadi bukan di organ lain, tapi justru di otaknya. Makin otaknya itu bekerja yang tidak sanggup untuk ditampung, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ya. Oleh karena itu, jaga baik-baik. Jangan sampai saraf itu terbuang sia-sia. Ada 3 pondasi dalam diri manusia. Ada jiwa, ada raga, ada ruh. Ya. 3 fondamen ini harus dijaga. Sama seperti raga membutuhkan asupan makanan, maka jiwa dan ruh pun sama, Bu. Jiwa dan ruh pun sama. 3 pondasi dalam diri kita. Ada jiwa, ada raga, ada ruh. Seperti makanan itu dibutuhkan oleh raga untuk menyehatkan tubuh kita, asupan sari makanan memberikan nutrisi pada tubuh kita, maka jiwa pun butuh makan. Jiwa pun butuh makan. Apa makanan jiwa itu? Makanan jiwa itu adalah fikir. Makanan jiwa itu berpikir. Makanya orang yang sudah tidak punya pikiran, katanya penyakit jiwa gitu loh. Orang gila itu disebutnya punya gangguan jiwa. Karena memang sudah tidak bisa berpikir. Supaya kita itu bisa tetap menjaga pikir kita, jiwa kita sehat, maka selalu berpikir. Tentu otak kanan itu harus lebih efisien bekerja ketimbang otak kiri kita. Walaupun ya kedua-duanya itu harus kerja gitu. Tapi yang lebih dominan itu adalah otak kanan kita. Kita selalu berpikir positif. Bahkan Al-Quran pun mengakui wahadaina kun najdain. Ada 2 pilihan. Ada otak kanan, ada otak kiri. Ada pilihan pokoknya. Ada min, ada plus. Ada on, ada off. Nah, maka dari Quran ini banyak sekali sains-sains itu menemukan penemuan-penemuannya, Bu. Ya, banyak sekali. Termasuk para ilmuwan-ilmuwan yang dari luar itu banyak sekali menemukan pemahaman ilmu mereka itu malah justru dari Al-Quranul Karim. Walaupun mereka itu tidak mengimani. Ya, tidak mengimani, tapi ilmunya itu memang nyata. Bahwa Al-Quran itu adalah satu mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gini, Bu. Mukjizat Nabi itu bisa kita rasakan sampai detik ini. Berbeda dengan mukjizatnya nabi-nabi terdahulu.
Sulaiman mampu terbang, berkomunikasi dengan seluruh makhluk, bahkan merajai semua makhluk termasuk jin, tumbuhan, alam, manusia, dan hewan. Musa dengan kekuatannya lewat tongkatnya mampu membelah lautan. Isa dengan sentuhannya mampu menghidupkan manusia yang sudah wafat. Nah, Nabi Muhammad itu tantangan zamannya adalah sains, adalah ilmu, keilmuan. Maka Al-Quran adalah jawaban yang paling tepat. Dan Nabi pun secara basariah, Nabi itu pernah merasa iri secara basariahnya ya. Itu pernah punya rasa iri terhadap nabi-nabi terdahulu karena punya kedikjayaan, karena punya kesaktian yang luar biasa. Tapi langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan bahwa nabi itu adalah sosok manusia yang terlahir sudah tidak punya bapak. Lagi lucu-lucunya ditinggal emak. Lagi manja-manjanya ditinggal kakek. Lagi butuh perhatian dan backupan atas perjuangannya ditinggal paman. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa ada keseharian yang selama ini Nabi lewati. Ya urip, ya madang, ya ngombe. Akhirnya nikmat-nikmat keseharian. Nah, Bu, Nabi adalah manusia yang paling dicintai. Dalam satu hadisnya mengatakan apa? Andaikan tidak aku ciptakan dirimu, maka tidak aku ciptakan alam semesta. Saking luar biasanya Kanjeng Nabi. Satu-satunya makhluk alasan bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ya karena dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika keinginan Nabi untuk memiliki semua kedikjayaan itu ternyata dibantahkan oleh ingatan, diberikan ingatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keseharian yang luar biasa. Musa boleh jadi dengan tongkatnya mampu membelah lautan. Dengan kekayaannya luar biasa, Sulaiman alaihissalam itu mampu merajai seluruh makhluk. Dengan sentuhan lembutnya boleh jadi Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi tidak lebih kalah pentingnya adalah nikmat keseharian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita semua mengalami. Ada orang beli Pajero baru, ada orang beli Alphard keluaran edisi terbaru. Ya. Terus ada orang yang nggak punya sepeda ontel, dia jalan kaki terus, tapi tetap hidup. Artinya apa? Artinya dengan atau tanpa Alphard pun orang itu masih hidup. Coba jenengan cek diri kita. Apakah jenengan tidak mampu membeli Alphard jenengan mati? Tidak. Orang dua Pajero jenengan wafat? Enggak. Karena ada nikmat keseharian, yaitu nikmat sehat, nikmat tenang, nikmat rizki. Pagi-pagi, ya, pagi-pagi ada kopi, ada gorengan, masih bisa sarapan. Itu nikmat keseharian.
itu tidak kalah lebih pentingnya ketimbang Pajero. Ya Pajero oke. Alphard iya. Itu adalah bagian dari hiasan kemewahan. Tapi bukan syarat kehidupan. Kan seperti itu. Nabi ingatkan, Allah ingatkan nabinya, ada nikmat keseharian yang sampai detik ini kau masih hidup. Andaikan bukan karena nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, ya tentu orang itu mati. Maka rasa syukur itu harus senantiasa kita bangkitkan. Lewat apa? Lewat fikir. No. Jadi kan dikasih fikir, Bu. Ya kan? Kita dikasihkan fikir. Berpikir yang positif. Husnudon. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini kok tidak? Kenapa doa ini kok tidak terkabul? Ada apa? Ya nggak ada apa-apa. Kita manusia ya sudah, memang seharusnya kita berdoa saja. Ya sudah, kita doa. Nggak langsung setelah apa yang kita doakan itu tidak wujud nyata sesuai harapan kita, lalu kita berputus asa, dibela-belain setiap malam tahajud, apalagi ini bulan puasa, tadarus setiap hari, tapi doanya tidak dikabulkan. Lalu dia pun berputus asa, emosi luar biasa, bahkan mengumpat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngodek-ngodek, jarane ud'uni astajib lakum, kowe njaluk mesti takei, endi buktine? Tidak pandai bersyukur. Ada nikmat keseharian yang dia lupakan. Ud'uni astajib lakum adalah satu keniscayaan. Karena ketika Allah sudah sampaikan itu, pasti akan terjadi. Cuman kan lihat tuh kadarnya. Doa kita kadang-kadang berlebihan. Berlebihan dari kapasitas kemampuan kita. Ketika diuji, njaluknya sing ringan. Ketika njaluk nikmat, njaluknya sing luwih gede. Padahal kau tidak mampu untuk mendapatkan nikmat itu. Pengen beli mobil. Tapi jiwa sombongmu itu belum ditata. Maka bagaimana caranya supaya manusia itu tetap bersyukur? Ya jalan satu-satunya tidak memberikan mobil, Bu. Untuk menjaga rasa syukur kan justru harus diberikan mobil. Wong saya lagi pengen mobil, enggak. Sebab apa? Ada satu penyakit dalam hatimu, rasa sombong yang belum bisa kau kendalikan. Andaikan aku berikan ini, niscaya kesombongan itu malah justru akan menghancurkan imanmu. Dia lupa bahwa Allah itu maha tahu segalanya. Alimul ghaibi wasyahadah. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita nggak ngerti, apa yang kita tidak tahu, Allah itu paham. Kelak apa yang terjadi, Allah wis ngerti. Kan nafsu kita yang mengatakan, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Itu nafsu kita. Ya kan? Teman-teman, sahabat-sahabatku. Oleh karena itu, kita tetap ada satu kearifan yang perlu kita tetap harus jaga, yaitu senantiasa mengingat ada satu nikmat keseharian yang itu menjadikan kita itu
seorang makhluk yang bertahan akan kehidupannya. Dalam surat Al-Baqarah, ini akhir bulan Ramadan, Bu. Ini akhir bulan Ramadan menjelang Lebaran. Nggak tahu lebarannya besok atau hari Senin. Kalau Muhammadiyah itu lewat hisabnya itu sudah ditentukan, Bu, tanggal 31. Berarti hari Senin. Nah, berarti pas 30 hari. Kalau Taiwan kan mulai hari Ahad ya puasanya ya. Oke, perkiraan Senin apa? Perkiraan Senin hari lah ya. Senin hari raya. Kalau mulainya hari Ahad, terus lebarannya hari Ahad, apa kebanyakan bonus, Bu. Kelebihan bonus. 28 ya, Nah iya, kelebihan itu. Bidal carry Kemarin kemarin itu begini, majelis sebelah itu begini, loh, kok sudah mau mulai, saya itu disuruh ngisi hari Sabtu, loh, bukannya PCINU Taiwan itu menetapkan puasa itu hari Ahad, saya bilang. Iya, tapi kami itu majelis ini itu mengikuti Indonesia. Oh, ntar dulu, Bu, saya bilang. Nanti dulu. Jangan uripnya ngendi. Ning Taiwan. Taiwan kuwi duwe PCINU lho. Kau ikuti ulama yang di sana, jangan ikut yang di sini, saya bilang. Tapi wis kadung semalam itu tadarus ya Pak, katanya. Nggak apa-apa kalau tadarus, nggak apa-apa lanjutkan. Tapi puasanya itu jangan hari Minggu, jangan hari Sabtu, besok aja hari Minggu, saya bilang. Ikut keputusan PCNU Taiwan. Oh, yes, ndiko. Jadi, tapi nggak tahu nanti. Kan berarti kan ikutnya kan hari Ahad, ya kan? Hari Ahad puasa. Nanti kalau Ahad ini ternyata Menteri Agama memutuskan Ru'yatul Hilalnya itu sudah sampai 3 derajat, berarti tanggal 1. Terus di sana Pak melu Indonesia sajalah misalkan. Ya berarti 28 hari dong. Ada yang ada satu ungkapan dalam ayat dalam surat Al-Baqarah itu di akhir Ramadan itu. Walitukmil iddata. Pertama minimal ada 4 poin ya. Ada 4 poin dalam ayat ini. Pertama, walitukmil iddata. Sempurnakan bilangan ya. Sempurna jadi 1 bulan penuh, 1 bulan itu boleh jadi 30, boleh jadi 29. Ya. Enggak ada syarat 1 bulan itu 30 itu enggak ada. Maka sempurnakan bilanganmu ya. Kalimatnya itu walitukmilul iddata. Enggak 30 hari. Tapi sempurnakan bilangan tersebut. Ketika ada satu titik perbedaan, yang satu itu lewat ru'yatul hilalnya, yang satu lewat hisabnya, ada titik perbedaan di sana, mungkin titik derajatnya itu kurang dari setengah derajat, yang satu sudah masuk dari yang setengah itu, yang satu kurang dari setengah itu, sehingga ada satu titik perbedaan, karena setengah derajat itu menentukan, Bu. Ya, setengah derajat itu menentukan. Misalkan contoh ada syarat yang menentukan bahwa 1 derajat saja itu sudah menentukan tanggal, sedangkan yang satu itu harus 2 derajat misalkan.
lewat ru'yatul hilal harus di atas 2, lewat hisab 1 sudah cukup, maka di antara 1,5 dengan 1,5 dengan 2 kurang setengah itu beda. 1,5 itu sudah masuk. Sedangkan 1,5 untuk 2 ke atas itu belum masuk. Nah itu Bu yang menyebabkan beda gitu loh. Jadi jenengan nggak usah berpikir loh, caranya piye kok bisa beda. Hari ini yang satu itu dina Senin, yang satu dina Selasa misalkan. Kok bisa? Ya bisa Bu, ya karena itu tadi. Cuman perbedaannya cuma di situ. Nggak mungkin bedanya itu 5 derajat, itu nggak mungkin, mustahil banget kalau itu. Bedanya cuma itu, sekitar 1 sampai 1,5 derajat. Sehingga nanti di putaran berikutnya akan ketemu titik yang sama. Gitu loh. Makanya bedanya itu cuma satu hari saja. Nggak bisa 2 hari, nggak bisa Bu. Ya. Untuk memberikan gambaran sama jenengan, bedanya ru'yatul hilal dengan hisab. Sehingga apa? Sajane yang podo mlebune Bu. Ya. Sebenarnya itu sudah sama-sama masuknya. Cuman yang satu karena ada satu persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 2 ke atas, nggak bisa 2 ke bawah. Kalau 2 ke bawah itu belum dinyatakan hilal, selesai. Hilal sudah tanggal 1, yang satu belum. Gitu loh. Makanya ru'yatul hilal itu akan dilakukan di tanggal 29 sebagai penentu. Karena sudah kelihatan. Gitu loh. Kalau tanggal 29 itu 1,5 derajat, berarti besok itu pasti lebaran selesai, tanggal 1. Sekarang, misalkan, sekarang dilihat ada 1,5 derajat, misalkan. Berarti besok sudah pasti lebaran. Besok malam maksudnya. Berarti malam ini enggak. Malam ini enggak. Berarti sempurnakan bilangan itu. Makanya ada 30. Enggak mungkin ada 31. Dan ru'yatul hilal enggak mungkin di tanggal 27. Enggak mungkin. Itu pasti ora nenek, Bu. Pasti enggak adanya gitu. Dan dua-duanya itu dibenarkan. Karena dua-duanya itu adalah berdasarkan dari Quran dan hadis. Dulu saya itu pernah belajar hisab juga. Dan dulu pada tahun berapa saya lupa, ada perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah pada saat itu. Muhammadiyah dengan pemerintah lah ya gampangannya. Karena NU itu ikutnya pemerintah. Jadi jangan dihadapkan NU dengan Muhammadiyah, tapi NU dengan pemerintah. Karena sudah pasti NU ikut pemerintah. Gitu. Lalu pas kebetulan pada saat itu kajiannya, kitabnya itu lagi bahas itu. Pas kebetulan gitu loh. Kebetulan saya ngaji kitab hisab. Di tahun itu ternyata terjadi perbedaan. Terus kata kiainya, ya sudah, kalian mau nggak ijtihad katanya. Caranya, yakini bilanganmu yang kau temukan itu di tanggal berapa, di hari apa. Lewat hisab yang kau tentukan itu. Terus kami semua santri itu ngitung semuanya. Hasilnya itu tetap sama, Bu. Artinya semua hitungan santri itu
menemukan satu titik yang sama, hari Senin misalkan itu. Hari Senin. Padahal pemerintah itu mengatakan hari Selasa. Tapi hisabnya hari Senin itu sudah. Terus kata Kiai, kamu mau menentukan hisab ini? Enggak apa-apa, kata Kiai. Ya sudah. Akhirnya pondok itu lebaran, Bu. Ya, pondok itu lebaran. Yang lain belum lebaran. Karena yang lain itu lewat pemerintah. Tapi hisab itu sudah menentukan. Sudah ada tanggal. Itu istihad. Saya pernah belajar itu. Ya minimal buat kita paham gitu loh ya, buat kita paham. Walaupun ya tidak kita amalkan. Ya, tapi hisab itu tidak bisa jenengan tolak. Sebab kita pun sudah tahu di bulan keberapa itu terjadi gerhana matahari. Itu sudah pasti bukan ru'yatul hilal, Bu. Yang menentukan itu saya pastikan bukan ru'yatul hilal, tapi hisab. Nyatanya benar, Bu. Di tanggal itu, bulan itu terjadi gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan itu memang terjadi. Padahal 1 tahun sebelum terjadi itu sudah dibuat di tanggalnya itu terjadi gerhana matahari. Silakan jenengan buka almanak, itu pasti akan ada. Artinya apa? Hisab pun tidak bisa dihindarkan. Walaupun kita tetap pakai ru'yatul hilal untuk menentukan Ramadan. Al-ju'alatu. Tadi belum selesai. Jadi pertama raga kita itu butuh makan, pola makan kita yaitu nasi, lauk pauk, soto, ayam, bakso, macam-macam, Bu. Barang jenengan sak senengmu itu diuntal kabeh silahkan. Yang penting menyehatkan, Bu. Ya, karena yang halal belum tentu menyehatkan, maka jangan dimakan, Bu. Biarpun halal, ya, tapi kalau tidak menyehatkan itu jangan dimakan. Yang kedua adalah pikir. Ya, disuruh berpikir kita. Tadi walitukmilul iddata. Setelah sempurna bilangannya, walitukabbirullah. Yang kedua adalah mengagungkan. Mengagungkan asma Allah. Supaya apa? Semangat bulan suci Ramadan itu tetap terjaga. Ini bukan berarti goodbye. Oh, sudah 1 Syawal, goodbye Ramadan. Setelah itu jenengan itu bebas sebebas-bebasnya, tidak membawa nuansa puasa lewat bulan-bulan berikutnya. Nah, untuk menjaga itu semua, walitukabbirullah. Mengagungkan asma Allah, takbiran. Takbiran itu boleh jamaah, ya, boleh keliling, boleh sendirian, bukan hanya di musola dan masjid. Jenengan sendirian, nggak bisa ikut on air, dipantau sama majikan, misalkan, nggak boleh pakai headset, nggak boleh, jenengan takbiran sendiri, nggak apa-apa, Bu. Ya, lewat gerbang-gerbangmu. Terus, nggak apa-apa. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Ya. Walitukabbirullah, mengagungkan. Supaya apa? Ala ma hadakum. Kita berterima kasih atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira kalian itu mampu membaca Quran di bulan suci Ramadan ini atas kekuatanmu, Bu. Enggak. Itu atas izin Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah, kekuatan yang Allah berikan kepadamu untuk baca Al-Quran.
Berapa khatam, Bu? Di bulan suci Ramadan ini, di bulan ini, Iwamit itu berapa kali khatam? 5, 7, 9? Setiap kelas, Abah, setiap kelas ada yang 6 putaran, ada yang 3 putaran, ada yang 1 putaran gitu. Oh, beda kelas? Ya, kelas A sampai kelas I. Iya, iya, ada kelasnya masing-masing. Ya, ya, bagus lah. Itu Allah Subhanahu wa. Bayangkan, Bu. Bagaimana kita itu tidak bagaimana kita itu nggak punya rasa malu sama Allah Subhanahu wa taala yang sudah pilih kalian semua untuk menjadi seorang hamba yang taat. Allah pilih kalian. Di luar banyak orang-orang yang menginginkan itu semua, tapi nggak bisa. Ada orang yang pengen banget menjalankan ritual ibadahnya dengan tekun, dengan baik, dengan enak, dengan tenang, dengan senang. Bisa tadarusan, baca Quran, sholawatan. Tapi di sisi lain, mereka itu tidak bisa untuk mewujudkan itu semua. Kenapa? Karena kondisi yang mengharuskan dia itu tidak membaca itu. Tapi coba, ternyata Allah pilih kalian semua. Allah gerakkan hati kalian untuk ikut majelis talim Iwamit on Air. Kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan orang-orang soleh. Setiap hari dengan zikir, mengagungkan, mensucikan, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kalian. Manusia bukan dirimu tok. Banyak sekali manusia di luaran sana. Tapi kenapa Allah pilih kalian untuk hadir? Kalau bukan rasa sayang Allah terhadap dirimu, niscaya itu tidak akan terjadi. Saking sayangnya Gusti Allah mbek dirimu. Itu adalah satu kenikmatan keseharian yang mungkin boleh jadi kita lupakan untuk disyukuri. Alama hadakum. Allah yang berikan petunjuk itu semua. Allah yang berikan kekuatan untuk dirimu hadir di majelis. Ngaji tadarusan. Oleh ilmu, pemahaman. Memperbaiki diri. Alama hadakum. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Ayat ini diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun. Supaya kita itu pandai-pandai bersyukur, Bu. Gitu. Supaya kita itu pandai-pandai bersyukur. Maka pikirkan kembali ketika ada munajat yang belum terjadi. Ada satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan permintaan yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirlah dengan positif thinking. Gitu loh. Enggak langsung putus asa, wes lah ngene carane aku. Manusia enggak doa sombong, Bu. Ya. Walaupun kebanyakan doa ya satu keangkuhan, Bu. Gusti Allah kok dikongkon-kongkon. Tapi orang tua nggak sombong, Bu. Wong menungsa kok orang tua nggak. Jadi wong alim, Bu. Wong alim ke mesti malah tambah bodoh. Wong alim ke mesti tambah bodoh. Tambah bodohnya ya. Banyak sekali ilmu yang tidak bisa dikuasai. Bahkan kadang-kadang makin alim itu makin membingungkan, Bu. Makin alim itu makin gak tegas, Bu.
Sing tegas-tegas itu malah justru sing ora alim, Bu. Haram, tidak boleh. Sing alim malah buyang guyu, Bu. Hukum yang nekane Gusti Allah, karep-karepe Gusti Allah. Maning cara hukumnya pangeran ora oleh, tapi cara pangeran oleh. Bingung kan? Cara hukumnya pangeran ora oleh, tapi caranya pangeran oleh. Loh kok bisa ya? Iya. Ada satu peraturan, Bu. Ada pondok pesantren punya peraturan. Peraturannya sing apa namanya? Melakukan kesalahan fatal dikeluarkan. Ya ini, Bu, sudah terlalu paham banget. Ngerti Gusti Allah. Ma'rifatullah. Sehingga ya wongnya apik, teman. Terus ada satu santri yang nakal luar biasa. Melalui sistem dia itu harus dikeluarkan. Terus sang kiai bilang gini, ya, kami itu tetap santriku sampai kapanpun ya, gue tetap santriku. Jangan sampai kamu itu melupakan pondok pesantren, kapan-kapan main ke sini, datang ke sini, ya sesuai dengan peraturan kau memang harus dikeluarkan, tapi itu adalah sistem. Gitu loh. Tapi hakikatnya, gue tetap santriku. Hakikatnya gue tetap santriku. Biarpun lewat sistem, kau harus dikeluarkan. Paham kan? Boleh paham? Lewat sistem kau harus dikeluarkan, tapi hakikatnya kau tetap santriku. Sak nakal-nakalmu tetap kau santriku. Cara hukumnya pangeran nggak boleh, tapi cara pangeran oleh, Bu. Gusti Allah yang punya hukum, karep-karepe Gusti Allah. Hakikatnya kan milik Allah, jadi terserah Allah kan. Makanya wong alim, Bu, orang bisa tegas, nggak bisa tegas. Tapi cara hukum harus ditegakkan. Bicara hakikat, pelo, Bu. Orang alim bicara hakikat mesti pelo. Nggak akan bisa tegas orang hakikat itu. Yang hakikat dekane Gusti Allah. Dua, maka berpikir yang positif. Raga makanannya itu adalah makanan pokok yang setiap hari kita makan. Jiwa makanannya adalah pikir, kita berpikir secara positif, memikirkan bagaimana supaya majelis ini itu maju, supaya majelis ini itu menjadi tempat belajar yang nyaman untuk jamaahnya, supaya majelis ini menjadi ikonik, satu penyebaran di tanah atau yang notabene itu adalah non-muslim, tapi mampu bertahan di sana, bahkan bisa mengembangkan, itu memikirkan namanya, itu berpikir. Sehingga jiwamu itu tetap sehat, kuat, kokoh. Itu nggak mungkin bisa kesurupan, Bu. Kemarin-kemarin itu Iwamit banyak yang kesurupan. Makanya banyak dukun-dukun berkeliaran. Yang ketiga, roh. Roh pun butuh makan. Apa makanan roh? Zikir, Bu. Ya, zikir. Manusia itu punya jantung. Jantung ini, Bu, punya 3 lubang. Namanya sahwabun, fuadun, kolbun. Lubang jantung manusia itu ada 3. Sahwabun, fuadun, kolbun. Makanya sahwabun ya maknanya hati, kolbun ya maknanya hati, fuadun pun namanya maknanya hati. Samratul fuad, ya, buah jantung hati, tetap sahwabun, fuadun, kolbun.
Yang satu jantung pertama untuk keluar masuknya pernafasan, kehidupan kita. Yang kedua jantung keluar masuknya keinginan. Jadi selama jenengan masih punya keinginan berarti selama itu jenengan masih hidup. Tapi lubang jantung yang terakhir itu lubang jantung yang terkecil. Tempatnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk satu kesadaran nurani. Nek cara bahasa sainnya, hati nurani, Bu. Makanya itu pasti tempat kebenaran, Bu. Biarpun kau mengatakan bohong, mulutmu itu gencar, keras, menyerukan kebohongan, nuranimu mengatakan ini salah, ini keliru, ini tidak baik, ini tidak boleh. Nurani. Tapi kadang-kadang kita dituntut untuk memperlakukan itu. Ya, demo segala macam. Hati kecilnya mengatakan, demo apa sih? Buat apa sih? Wis ora masalah lah. Yang penting saya dapat duit. Itu nurani, Bu. Nurani pasti benar. Nah, itu tempat zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya butuh. Ya, butuh. Roh itu butuh makan. Lewat zikir yang senantiasa dilakukan. Al-ju'alatu sayembara. Fima fi ijarah. Diterangkan dalam semua hadis-hadisnya. Fiha ikut tetap ing dalam ju'alah ma utawi hadis fi ijaroti ing dalam bab ijarah, berarti sama dalilnya itu sama persis dengan yang tadi. At-targhibu minhuma utawi kikun rangaken minhuma saking mukhabarah dan muzara'ah. Apa mukhabarah? Apa itu muzara'ah? Di mana letak perbedaannya? Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina syafina karim dukhrina maulana Muhammad sallim wa talang bi sahabat rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi musidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfuna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syirri wad dair. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan wa sholihan wa ada. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa khshurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhilna al jannatal ma'al anbiya alaihimussalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.